Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah subuh yang Allah muliakan. Kita akan melanjutkan ngaji kita tentang kesendirian dalam ketaatan. Jadi ini episode lanjutan. Dan sebagian dari saudara-saudara kita ini sedang mudik, touring dan lain sebagainya. Hari Kamis kemarin saya dari Purwakarta pagi-pagi ke Bandung. Padat luar biasa Pak. Ratusan bis itu barang. Luar biasa Kemis. Saya pikir yang mudik luar biasa. Kemis pagi itu sampai di Pasir Koja itu ternyata bis lebih banyak lagi di Bandung dan lain sebagainya. Rupanya ada kampanye di GBLA, kampanye 02 penuh luar biasa di GBLA sampai dengan sore, sampai saya motor kehabisan baterai saking padatnya. Alhamdulillah habis baterai gitu karena padat gitu. maju habis baterai. Luar biasa ternyata Kamis. Ternyata Jumatnya juga luar biasa. Jumat saya kebagian khotib di situ di sebelah hotel Lingga, dinas apa namanya, dinas pemberdayaan desa ya, dan pemerintah desa. Iya, kebagian buka di situ. Jadi Jumat, pagi-pagi dan biasanya ngajar, habis Jumatannya ke sana ke atas. Sudah mau berangkat, pasti macet. Ternyata ditelepon, Ustaz kantor lagi tutup. Karena kantor pemerintahnya libur. Jadi Jumatan di instansi pemerintah itu beberapa kali dalam pengalaman saya tidak jadi karena kalau tidak merah cuti bersama atau alhamdulillah di Jumatan bebas. Jadi Jumatan bisa kalah oleh libur dan sebagainya. Jadi alhamdulillah macet luar biasa Jumat kemarin. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan seperti kemarin, bahwa banyak orang yang mengalami kegamangan, kegalauan, kegelisahan ketika sendirian. Ngaji kita kemarin di sini. Yang solusinya kata Nabi SAW, berjamaahlah dan pastikan berjamaahnya dalam kebaikan. Karena kalau berjamaahnya dalam keburukan itu sama dengan menerjunkan diri untuk masuk ke neraka. Berjamaah dalam kebaikan, bergaulah dalam kebaikan, berkomunitaslah dalam kebaikan. Nabi menyebutkannya fa'alaikum bil jamaah, maka bagi kalian, kita semua hendaknya berjamaah. Kenapa demikian? Fa inna ma ya'kulud dhi'bu al-qasiyah. Karena sesungguhnya kalau sekarang mungkin nih hadis ini dianggap biasa, tapi pada masanya di beberapa abad yang lalu hadis ini dianggap sebagai sebuah analisa tepat untuk menggambarkan bagaimana manusia itu bisa tergelincir ke dalam keburukan, diibaratkan seperti domba, kambing yang tidak pernah bisa sendirian. Karena sesungguhnya serigala itu hanya memangsa domba yang terpisah dari kelompoknya. Setan itu efektif, jemaah subuh yang Allah muliakan, menggelincirkan kita ketika kita kemudian mengembangkan kehidupan yang sendirian. Saya ingin menyebutkan bahwa semakin hari kehidupan kita tanpa kita sadari, semakin hari makin individualistik, makin egois. Padahal semakin hari individualistik itu pasti akan semakin bertentangan dengan syariat Islam. Tapi ini dianut terutama di kota besar. Ada
gelandangan yang tiap hari tidurnya itu di pinggir, di emper toko di sepanjang jalan Cibaduyut. Jadi kalau tidak di dekat SD terus sebelah sini itu tiap malam itu asal sudah isya datang dia bawa plastik, bawa kardus, dia tidur di situ. Nanti dibangunkannya oleh si pemilik toko, oleh pegawainya, atau oleh panas mentari yang makin. Satu waktu dia tidur nggak bangun-bangun, dibangunkan nggak bangun-bangun, rupanya meninggal dunia. Dan bapak bayangkan siapa yang ngurusnya? Jadi orang meninggal dunia terus gitu dan sebagainya. Ada dua kemungkinan dengan jenazah-jenazah yang tidak memiliki kejelasan status. Yang pertama, jenazah seperti itu akan diserahkan setelah sekian hari, disimpan di kamar jenazah, di freezer, di pendingin. Yang pertama tuh akan diserahkan biasanya kepada fakultas kedokteran, dijadikan sarana praktek. Dulu seperti itu disampaikan oleh beberapa dokter yang ngaji. Saya bahkan baru tahu istilah kadaver itu setelah ngaji dengan para dokter. Iya Ustadz, kami belajar menggergaji tulang itu, tulangnya kan jenazah yang tidak dikenal gitu. Kami belajar menyambungkan saraf itu dari kalau sekarang tuh lebih banyak menggunakan bukan manusia, dulu tuh manusia. Jadi yang kedua ya dicarikan dalam waktu tertentu polisi akan menelusuri keluarga dan sebagainya. Betapa banyak yang sendirian itu tidak mendapatkan perhatian apapun karena mayoritas sekali lagi kita menjadi semakin egois, semakin individualistis dan sebagainya. Tidak terlalu peduli dengan orang lain, sehingga ketika sesuatu yang tidak menyenangkan, yang buruk terjadi pada kita, kita juga melihat bagaimana orang lain juga tidak terlalu peduli sama kita. Rek ripuh, rek sangsara, antep we. Da lain urang, lain dulur urang, lain keluarga urang. Inilah sebabnya sekali lagi untuk kemudian bisa mengembangkan kebaikan kita harus berjamaah. Aktivitas seperti ini kan bisa muncul karena berjamaah. Tanpa berjamaah, Anda bisa menyaksikan sekarang megah-megah masjid itu. Bahkan sekarang di saya sedang ada tren baru, satu kecamatan itu nambah 5 masjid. Saya kecamatan bagus-bagus. Salah satu alasan ke saya sekarang ada gerbang tol. Jadi kalau Bapak dari Jakarta, dari Bandung nanti kelihatan gerbang tol Darangdan baru dan sebagainya. Salah satunya karena ada pejabat sangat tinggi yang kemudian beli tanah dan bikin masjid di sana. Sehingga dia bisa mengajak koleganya, para menteri di Jakarta untuk tempat dia punya masjid. Masjidnya bagus sekali. Saya lupa 20 miliar dia bangun masjid ini dan sebagainya. Jadi nanti salah satu petunjuk rambu gerbang tol Darangdan itu nanti ada nama masjid supaya kemudian orang tahu masjid itu di situ. Ya bagus lah jadi destinasi wisata. Tapi sebelahnya lagi kurang lebih jaraknya mungkin nggak sampai 100 meter. Kayaknya nggak sampai 100 meter, mungkin sekitar 50, 60, 70 meter ada masjid lagi bagus kok. Dampaknya kemudian coba kalau di kita ini masjid, ini masjid, masjid, pasti jamaahnya akan terbagi menjadi 4, bukan makin bertambah dan sebagainya. Sekarang kan begitu dampaknya. Banyak orang-orang yang kemudian punya hobi bikin masjid. Hobi mah kedahna ngamamurkeun masjid. Kalau bikin masjid di sana di pelosok di Afrika gitu ya sebagainya. Di pelosok di mana di Papua. Kita sudah banyak sekali masjid. Masjid-masjid itu jadi kosong karena lebih sering mewakili, mohon maaf mungkinnya istilahnya nggak bagus, kepongahan, egoistik, individualistik. Orang-orang yang merasa ya saya bisa bikin masjid tanpa misalkan kebutuhan yang jelas dan lain sebagainya. Ini yang kemudian sekali lagi menjadi kepentingan kita. Jangan-jangan semakin lama, kenapa kemudian kita
tidak makin menikmati kesendirian dalam ketaatan karena kita tidak berjamaah dalam kebaikan, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjamaah kita justru hanya berjamaah yang makin mengukuhkan individualistik. Fa inna ma yaqulu dhi'bu al-qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu hanya memangsa domba yang terpisah. Percayalah, gak mungkin Nabi ini begitu kita sendirian merasa kemudian kita bisa melakukan banyak hal sendirian, maka sangat mungkin dua hal terjadi. Kita benarnya benar sendiri, dan kalau salah, salah sendiri, dan sebagainya. Sekarang banyak orang yang merasa kemudian bisa menyampaikan tausiah, bisa menyampaikan mungkin kajian-kajian agama, modalnya sendiri dengan membaca, modal. Bahkan ada dalam tanda kutip ustadz yang lahir dari YouTube karena senang mendengarkan ceramah di YouTube. Kemudian dia ceramah luar biasanya, kemudian banyak pengikutnya dan sebagainya, dan dia kemudian bisa mengklaim diri, saya belajar dari Nabi dan para sahabat, belajar dari YouTube dan sebagainya. Sekarang makin banyak fenomena seperti ini, terutama di kota besar. Ustadz-ustadz yang lahir dari media sosial, yang bisa grup-grup WhatsApp kita kan sering dipenuhi dengan para, dalam tanda kutip ya, para ustadz yang seperti itu, yang merasa kemudian bisa mencerahkan banyak orang karena dia merasa sudah tercerahkan dengan banyak membaca. Saya pikir hak setiap orang untuk melakukan itu. Tapi ketika sampai pada kesadaran bahwa kita harus menyampaikan pada banyak orang, kemudian ingin terjun untuk mengajak orang pada nilai-nilai agama, maka dalam bahasa Nabi ketika dengan para sahabat, itu ada proses yang disebut dengan talaki. Seperti ini berhadapan Nabi dengan para sahabat, para tabi'in dengan para sahabat, atba'ut tabi'in dengan para tabi'in, guru dan murid, santri dengan ustadznya dan sebagainya. Sehingga proses keilmuannya proses yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan lahir hanya sekedar karena semangat dan kemampuan membaca, walaupun menyampaikannya tidak ada masalah. Tapi ketika sampai pada kesadaran bahwa saya harus terjun, maka mau tidak mau dia harus melalui proses taklim dan lain sebagainya. Ini fenomena sendirian yang kemudian bolak-balik ingin saya ajak kita memperbaiki. Abu Qatadah, salah seorang tabi'in, menyampaikan bahwa ini informasi Abu Qatadah ini supaya ketika kita sendirian kita tidak terjebak dalam perasaan yang merasa benar sendiri dan lain sebagainya. Kata Abu Qatadah, ya Ibnu Adam, wahai anak Adam, wallahi ada saksi-saksi yang tidak diragukan sudah Allah titipkan di tubuhmu. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada semua yang demikian jelas bagi Allah. Yang tersembunyi dengan yang nampak sama saja, yang terhalang dengan yang muncul bagi Allah sama saja, tidak ada kesulitan sama sekali dan sebagainya. Sehingga beliau kemudian mengutip Al-Quran surat Fussilat surat ke-41. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Kalian tidak akan pernah bisa bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulit kalian terhadap kalian. Tapi seringkali kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui sebagian besar yang kalian kerjakan.
dan yang demikian itu adalah prasangka yang buruk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri kalian sendiri, yang kemudian dengan prasangka itu kalian termasuk orang-orang yang rugi. Banyak orang-orang yang kemudian walaupun mungkin sekali lagi dia sering melakukan perenungan dan lain sebagainya, tapi karena perenungannya dilakukan sendirian, tidak dilatih, tidak terlatih dengan latihan untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena harus dilatih Bapak Ibu. Keterampilan untuk akrab dengan syariat, keterampilan untuk bisa menikmati hidup di bawah naungan syariat, itu tidak bisa muncul sendirian, harus dilatih. Tanpa diakrabkan dengan syariat, tidak mungkin orang tiba-tiba bisa menjadi akrab dengan syariat. Sama seperti seseorang yang terbiasa makan 3 kali sehari. Contoh sederhana menurut saya untuk memahami tentang bagaimana mengakrabkan diri dengan Tuhan itu mesti dilatih. Tiba-tiba kemudian dia diharuskan mengurangi makan maksimal 2 kali sehari atau mungkin cuma sekali sehari. Tanpa dilatih dia sangat kesulitan. Bukankah puasa bagi sebagian besar kita itu menjadi demikian kesulitan, terutama bagi anak-anak kita yang usianya masih belasan, atau mungkin bagi sebagian orang yang memang punya kebiasaan makan berlebihan dan sebagainya. Puasa itu bisa demikian menyiksa. Hanya sekali misalkan harus makan, yaitu nanti di waktu malam dan lain sebagainya. Tidak bisa pagi-pagi, nggak bisa siang. Itu kalau tidak dilatih, maka yang terjadi kemudian adalah kesulitan. Seseorang yang terbiasa menikmati materi, kenikmatannya diukur dengan materi, jangan berharap kemudian bisa menikmati hal yang imateri, yang nggak ada materinya. Sama sekali tidak bisa dilakukan dengan mudah. Latihan, ini pengalaman saya di pesantren saya, Bapak-bapak. Latihan santri itu untuk bisa sholat subuh tidak kesiangan itu butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Santri di pesantren nggak kesiangan, tapi sholatnya sambil tidur. Jadi itu kan di pesantren, nanti cek yang mau sholat pesantren sambil begini sambil sholat itu 3 bulan awal. Biasa di rumahnya kan dibangunkan, nggak bangun sebagainya. Begitu ketika di pesantren harus bangun sebelum subuh. Itu 3 bulan. Sekarang dia misalkan tetap bisa sholat sampai tuntas, tapi kadang-kadang tidak salam. Kawan sudah beres, sudah bangun, baru dia assalamualaikum. 3 bulan pembiasaan itu yang kemudian saya pahami kenapa kalau beberapa instansi menerapkan dianggap sebagai percobaan gitu ya, kerja itu 3 bulan. Di instansi pelayanan publik itu 3 bulan. Kalau 3 bulan dia senyum, negur, sapa, berarti dianggap lolos. Kalau dalam 3 bulan dia bisa ini, itu dianggap gagal dan sebagainya. Karena pernah ada penelitian panjang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Harvard, sepengetahuan saya, yang kemudian mengukur manusia itu kan sebagai makhluk yang paling baik beradaptasi. Dan kemampuan manusia itu menyesuaikan dirinya itu nggak butuh waktu lama. Ternyata 3 bulan itu adalah ukuran rata-rata kemampuan manusia menyesuaikan dirinya dalam wilayah yang baru, dalam aktivitas yang sangat berbeda sebagainya. Sehingga wajar kalau masa percobaan itu 3 bulan sebagainya. Di 3 bulan kemampuan kita adaptasi. Karenanya kemudian ketika mau bertemu dengan Ramadan kan kurang lebih sekitar 30, kurang dari 30 hari sekarang. Hari ini kan sudah Sya'ban, misalnya. Mas terakhir ya Rajab kalau salah, Rajab terakhir. Dan sebagainya. Untuk bertemu Ramadan, puasa 1 bulan itu, Nabi kalau Anda telusuri hadis tentang puasa Nabi memperbanyak puasanya di bulan Rajab, Sya'ban. Karena itu Anda akan ketemu dengan banyak sekali hadis menyebutkan
Nabi itu sangat sering puasa di bulan Rajab dan bulan Syawal. Kalau menggunakan pendekatan psikologis tadi, pembiasaan, sehingga ketika di bulan puasa, di bulan Ramadan, jadi biasa, dinikmati puasa itu. Ada yang puasa kan, begitu mulai puasa, hari pertama Ramadan, tidurnya juga. Dari pagi-pagi sampai jam 12, nanti jam 12 sholat tidur lagi. Ketika diajak aktivitas puasa. Makanya kemudian kita menemukan fenomena yang sama tiap bulan puasa. Penurunan produktivitas di kantor-kantor, kemudian orang sambil tidur sebagian. Masjid itu dipenuhi tuh kalau habis sholat zuhur itu, bukan dengan yang ngaji, dengan yang tidur setengah jam dan sebagainya. Karena memang tadi melatih untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal yang imateri itu butuh latihan lebih luar biasa. Apalagi yang sekarang saya sampaikan, melatih bahwa kita bisa berakrabria dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, dinikmati, itu butuh waktu yang relatif lebih panjang persiapannya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Ibnu Arabi, seorang ulama besar, ini juga pada masa atba'ut tabi'in. Menurut Ibnu Arabi, orang yang paling rugi ialah yang menunjukkan amal salehnya kepada manusia dan menunjukkan keburukannya kepada Allah yang lebih dekat kepadanya dari urat leher. Apa yang dimaksud Ibnu Arabi adalah begini. Kita punya fenomena jaim, jaga image, ingin menampilkan citra baik di hadapan banyak orang. Tampilan kita dibagus-baguskan. Kemudian juga ngomong kita diatur di hadapan banyak orang supaya citra positif kita, kan itu yang dalam bahasa Latin disebut dengan personality. Persona itu kan topeng. Karena itu personalitas itu sebetulnya adalah upaya menampilkan topeng yang kita inginkan. Topeng guru, topeng ustadz, topeng orang tua, topeng pemimpin dan lain sebagainya. Kalau orang tidak membangun penampilan itu dari kebiasaan, maka nanti satu waktu akan terjadi kondisi di mana yang dia tampilkan berbeda dengan yang biasa dia lakukan dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang ketika berhadapan dengan orang banyak di umum seperti yang sedang saya lakukan sekarang, tampil sebagai orang yang baik, meyakinkan, tapi ketika sendirian dengan Tuhan justru dia sangat menyebalkan. Ada orang yang sholat sendirian itu bisa demikian tidak sopan sama Allah Subhanahu wa taala, pakai kaos oblong yang kemudian kotor, bahkan mungkin juga tidak pas digunakan. Tapi ketika dengan banyak orang, sholatnya, tampilannya bagus. Saya tidak sedang menyebutkan bahwa yang pakai kaos oblong itu bermasalah, tidak. Tapi saya sedang menyebutkan bahwa ada orang yang ketika sendirian sholat saja yang demikian penting dengan Allah, dia begitu sepelekan. Tapi ketika dengan banyak orang, dia bisa menjaga tampilannya luar biasa. Jangan-jangan memang bukan karena apa tampilan dibangun sedemikian rupa, karena ingin membangun citra. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Arabi. Dan kemudian beliau mengutip ayat Quran yang menyebutkan bahwa walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ayat yang terkenal, terutama potongan ayat terakhirnya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui bahwa manusia akan selalu berbisik-bisik dalam hatinya. Allah tahu betul apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Wa nahnu aqrabu, karena kami Allah jauh lebih dekat. Aqrabu itu lebih dekat, bentuk superlatif, isim tafdil, kepada manusia min hablil warid, dari urat leher. Jadi ketika menyebutkan hablil warid begini, Nabi itu juga menyebutkan urat inilah yang kalau kita bernapas urat ini bergerak, kalau kita makan juga bergerak-gerak, saking dekatnya. Allah lebih dekat. Maksudnya adalah bukan Allah dengan urat leher dia jaraknya lebih dekat, tetapi tidak mungkin ada satu pun yang dilakukan manusia yang Allah tidak tahu. Bisikan hati kita Allah tahu.
Apa yang disampaikan seseorang seperti saya, apa niatnya Allah tahu. Karena itu latihannya sekali lagi adalah latihan untuk terus-menerus membangun kesadaran bahwa Allah tahu betul semua yang kita lakukan dan akan meminta pertanggungjawaban. Salah satu yang kemudian menjadi rujukan, jadi panduan itu kan bisa perintah, bisa larangan. Terutama dalam larangan, karena ditanyakan kemarin saya ngaji oleh salah seorang jamaah, Ustaz kumaha dengan yang hijrah, tapi dia kemudian menceritakan hal-hal buruk yang dia lakukan di masa lalu. Salah satunya adalah jangan menceritakan kemaksiatan di masa lalu. Saya kutipkan hadis-hadis Nabi yang menurut saya menakjubkan. La yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutupi keburukan seorang hamba di dunia kecuali Allah juga akan menutupi keburukannya di hari kiamat. Jadi bersyukurlah Bapak-bapak jemaah subuh yang Allah muliakan, kalau kita dikenal oleh mayoritas orang di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang baik. Si bapak eta mah rajin ke masjid, orang bertanggung jawab, orang yang disiplin, orang yang menjunjung tinggi etika. Bersyukurlah. Jangan kemudian kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Jangan terbalik ini, bukan muhajirin, illal mujahirin. Wa inna minal majanati ayya'mala rajulu billaili amalan thumma yusbiha wa qad satarahullah fayaqulu ya fulan alimtul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallah anhu. Justru ada orang yang kata Nabi, semua umatku, lewat lisan Nabi Allah menyebutkan mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf, kecuali orang yang mujahid, bukan muhajir. Orang yang terang-terangan menceritakan bahwa dia berbuat maksiat yang orang tidak nanyakan, orang tidak membahas, kemudian yang bersangkutan tiba-tiba bilang bahwa saya melakukan keburukan. Tadi malam saya datang misalkan ke rumah Fulana binti Fulana tanpa ada yang tahu dan sebagainya. Dia merasa hebat bisa melakukan keburukan. Padahal kata Allah tadi malam Allah tutupi dosanya. Pagi-paginya kemudian dia jelaskan demikian detail dosanya. Ini orang-orang yang tidak mungkin dimaafkan. Ditutupan ke Gusti Allah, kalau istilah orang Sunda itu dibolekerkeun ku sorangan. Dosa kita ditutupi Allah. Allah sayang sama kita. Karena itu jangan membahas masa lalu yang kelam, yang justru tidak akan berdampak kebaikan kalau kita ceritakan sebagainya. Banyak orang-orang yang menyimpan kenangan masa lalu. Zaman Abi jadi playboy kok Ustaz ieu foto ieu kabogoh tuh akhirnya jadi tukang sawo koneng itu. Apa kerennya? Gaduh banyak kabogoh kemudian disimpan dalam memori kita dan kemudian ditunjukkan pada banyak orang. Pernah ada ibu-ibu ngobrol begitu ke saya yang ngaji itu. Duh Pak Ustaz isin abdi mun ngaos teh ngalangku tilas pepotongan. Atuh ngaliwat we pindah. Terus dari mana? Orang lain tahu bahwa itu pepotongan. Ku abdi carioskeun turut kabogoh. Berarti ada kebanggaan terhadap dosa, terhadap keburukan yang pernah dilakukan. Dan lain sebagainya. Ada orang yang seperti berhijrah tapi menikmati maksiat di masa lalunya. Saya nggak tahu nih Bapak tahu atau tidak ya. Mudah-mudahan Bapak tidak tahu. Tapi saya pernah diajak ke satu rumah yang ruang tamunya sepertinya sekarang mungkin sudah tidak ya. Saya berharap sudah tidak karena sudah sangat lama. Ini sudah lebih dari 15 tahun. Ruang tamunya dipenuhi dengan berbagai botol minuman yang ditata dan masih ada isinya. Pak Ustaz, abdi kapungkur peminum. Masih ada isinya. Saya melihat itu apa hebatnya ditampilkan. Jadi jago mabok apa bagusnya. Tapi nggak ngomong, saya cuma ngeliatin ya Allah. Yang bersangkutan keren. Kemudian alhamdulillah Pak Ustaz. Terus tobat enam. Aduh alhamdulillah. Ini biasa tobat Pak. Apaan jantung abdi. Saya pikir karena kesadaran, tobatlah karena jantung. Karena itu masih ditampilkan. Seperti itu. Jangan senang menampilkan kemaksiatan di masa lalu.
Allah sudah tutupi keburukan kita. Kemudian saya ditanyakan, gimana kalau kemudian kita tutupi serapat mungkin, tiba-tiba orang tahu. Dari mana tahu? Ya mungkin dari orang lain. Resiko. Karena kadang-kadang keimanan itu kan butuh ujian, butuh benturan, butuh cobaan, butuh godaan yang kemudian nanti bisa menunjukkan apakah iman kita kokoh atau tidak. Kadang-kadang harus mengalami hal yang memalukan, kadang-kadang mengalami hal menyakitkan dan sebagainya. Risiko dosa-dosa kita di masa lalu selalu mengintai kita di masa sekarang dan masa depan. Berkali-kali disampaikan di sini, lebih baik terjerembab di dunia karena pasti kita bisa bangkit, ada orang yang bantu kita, daripada terjerembab di akhirat yang pasti kita nggak akan pernah bisa selamat. Jadi kalau dipermalukan di dunia, mudah-mudahan tidak dipermalukan di akhirat oleh dosa kita. Lewat hadis ini, jemaah sekalian Allah muliakan, ini jadi panduan. Salah satu di antara hal yang bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sendirian adalah rasa syukur kita ditutupi keburukan-keburukan kita. Karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Kapanpun, dimanapun, apalagi ketika kita sendiri berjauhan dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Dalam janji setan kepada Allah ketika diusir dari surga, setan menyebutkan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti kudatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau ya Rabb tidak akan menemukan mayoritas mereka bersyukur. Saya baca tafsir ayat ini, salah satu tafsirnya menyebutkan ketika setan bersumpah seperti ini di hadapan Allah, para malaikat semua mendengar. Dan malaikat yang juga sudah tahu Adam terusir oleh godaan setan di surga, padahal di sana ada banyak sekali malaikat, semuanya kebaikan, manusia bisa tergoda oleh setan, apalagi nanti di dunia. Kemudian para malaikat menyampaikan kesedihan, kekhawatiran mereka pada Allah. Tidakkah kasihan kepada manusia? Mereka akan terus-menerus digoda setan sepanjang hidupnya, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kata Allah, selama mereka masih menengadah ke atas, memohon kepadaku dan mau bersujud di bawah juga untuk memohon kepadaku, maka mereka tidak akan bisa digelincirkan oleh setan. Jadi kebiasaan bermunajat kepada Allah, kebiasaan bersujud, menikmati sujud berlama-lama, berkomunikasi dengan Allah lewat sujud itu yang akan membuat insya Allah kita punya daya tahan untuk tidak tergelincir. Digoda pasti, insya Allah tidak tergelincir. Dan itu akan melahirkan kesadaran yang kemudian disebut dengan rasa syukur. Wala tajiduna aktsaruhum syakirin. Engkau ya Rabb tidak akan menemukan mayoritas mereka bersyukur. Lalu syukuri bapak-bapak yang Allah muliakan, kita jadi orang baik, alhamdulillah, dikenal juga sebagai orang baik. Mudah-mudahan baiknya dipertahankan sampai akhir hayat. Bukan baik yang sengaja ditampilkan untuk meraih simpati. Sekarang kan usumna, ini kan musim orang kampanye bahwa saya orang baik, kami orang baik. Sok atuh pilih saya, nanti saya selesaikan banyak urusan. Kan sekarang gitu musimnya, orang menampilkan saya itu orang baik. Saya sampai sedih sorangan Pak ketika di Macet lihat spanduk caleg itu, jujur, amanah, pemberani, religius, 18 sifat baik disebutkan sorangan. Saya sampai ya Allah, luar biasa ini orang baik gitu. Over confident. Coba bayangkan 18 sifat baik, jujur, amanah, religius, setia kawan, disiplin, sayang sesama, semua 18. Ya Allah. Coba lihat spanduk-spanduk caleg itu menyebutkan dirinya luar biasa. Padahal dia terkenal sama sekali. Orang jujur baik setiap tahun itu pasti dikenal banyak orang. Tapi saya tidak sedang menunjukkan bahwa jadilah orang baik. Mudah-mudahan baiknya itu nyata. Ini ngaji kita, mudah-mudahan manfaat di ujung bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Sya'ban
kita diberikan keberkahan lebih dan Ramadan kita dipertemukan dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.